Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 484. Matthew dan Rushkov juga bergegas maju dan bertanya kepada Dev yang terkejut. Dev, ayah mertuamu memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa kau tidak memberitahuku? Dev terdiam beberapa saat. Apa yang bisa dia katakan? Dia juga baru tahu kalau dia punya ayah mertua seperti itu. Dia juga baru tahu bahwa ayah mertuanya punya pasar gelap yang begitu besar. Ayo ikuti aku. Tobiason mengatakan sesuatu, lalu melompat ringan dan langsung memasuki ruang melayang. Melihat ini, Dev dan yang lainnya juga mengikuti, masuk ke dalam ruangan itu. Setelah memasuki ruangan itu, mereka mendapati betapa megahnya, dan melalui jendela ruangan itu, dapat dilihat dengan jelas situasi seluruh pasar gelap. Menantu laki-laki, apakah situasiku baik-baik saja? Tobiason berkata sambil tersenyum tipis. Hebat sekali. Aku tidak pernah menyangka ayah mertuaku begitu hebat. Kau telah membangun kekuatan yang begitu dahsyat hanya dalam beberapa ratus tahun. Dev memuji Tobiason. Namun Tobiason tersenyum dan berkata, aku hanya menjalankan pasar gelap. Bagaimana bisa sekuat itu? Ada lebih dari 10 pasar gelap dengan skala seperti ini di seluruh kota Badak. Ngomong-ngomong, aku hanya bekerja untuk para bangsawan kaya itu. Mereka memiliki beberapa hal yang sulit ditangani di permukaan, jadi mereka menyerahkannya kepada kami untuk ditangani. Dalam hal kekuatan, siapa di seluruh kota Badak yang dapat dibandingkan dengan tuan kota? Ketika Dev mendengar ini, dia sangat tersentuh. Ini terutama karena kota binatang terlalu besar. Ada lebih dari selusin pasar gelap sebesar ini. Ayah mertua, bagaimana dengan keluarga Long di kota Badak? Sepertinya aku telah menyinggung seseorang dari keluarga Long kemarin. Dev memikirkan Ryuzaki dan bertanya. Ryuzaki yang kau kalahkan tadi malam, jangan pedulikan dia karena dia hanya sedang pamer. Keluarga Long tidak terlalu kuat. Jika keluarga Long berani mencari masalah denganmu, aku bisa mengatasinya. Kau bahkan tidak perlu memikirkannya. Jika dia benar-benar kuat, apakah dia akan bertindak curang dalam kompetisi dan memasuki istana tuan kota? Keluarga yang benar-benar berkuasa di kota Badak tidak perlu bersusah payah. Mereka pasti sudah menyekolahkan anak-anak mereka di istana tuan kota sejak lama. Tobiason berkata sambil tersenyum meremehkan. Dev memikirkannya dan itu masuk akal. Jika sebuah keluarga benar-benar berkuasa, mengapa mereka repot-repot berbuat curang di arena? Sama seperti anak-anak dari keluarga besar di dunia sekuler, siapa yang akan mengikuti sekelompok orang biasa untuk mengikuti ujian PNS dan bahkan mencoba menyontek? Cukup satu panggilan telepon dan satu kali makan, tempat akan disediakan, dan jika itu adalah posisi acak, hampir tanpa menyebutkan nama. Jadi dia hanya berpura-pura sombong. Maka aku tidak perlu takut. Sebenarnya, Dev selalu khawatir tentang balas dendam Ryuzaki. Bagaimanapun, dia berada di tempat yang asing, dan Matthew serta Rushkov keduanya manusia. Jika identitas mereka terbongkar, mereka tidak akan dapat memperoleh pijakan di kota Badak. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Selama kau tidak bertindak terlalu sok pamer dan menyinggung orang penting, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi mereka berdua, teman ras manusiamu, tidak boleh mengungkapkan identitas manusia mereka. Jika tidak, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Tobiason berkata pada Dev. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku akan membuat mereka berhati-hati. Aku akan naik ring sekarang dan mencoba mengalahkan mereka beberapa kali terlebih dahulu. Dev siap bertarung dan tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Meskipun Dev mungkin bukan lawan mereka jika dia menggunakan kekuatan aslinya, tapi jika hanya mengandalkan kekuatan fisik dan ketangguhannya, orang-orang ini hanyalah semut di matanya. Kenapa kau masih ingin mencoba? Ini juga adalah tempat milikmu sendiri. Kalau kau datang dan menghajar orang-orang, tidak akan ada yang datang. Bukankah itu akan merusak bisnismu sendiri? Tobiason memberi Dev pelajaran. Ah, bukankah ayah mertua membawaku ke sini untuk bertarung? Dev bertanya dengan ragu. Itu hanya kompetisi, bukan pertarungan dengan keluarga sendiri. Aku ingin membiarkanmu mengenal bisnis keluarga kita terlebih dahulu. Ini adalah properti keluarga kita, jadi mulai sekarang kau harus membantuku mengurusnya. Sebelumnya aku sendirian,
dan aku sibuk sepanjang hari. Sekarang setelah kau di sini, aku seharusnya bisa sedikit bersantai. Koin dan sumber daya yang diperoleh setiap hari di pasar gelap seharusnya cukup bagimu untuk berlatih. Aku akan membawamu ke pasar gelap milik orang lain untuk mengacaukan segalanya nanti, jadi jangan membuatku malu. Tobiason memberi instruksi pada Dev. Ayah mertua, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Dev menepuk dadanya dan meyakinkan. Pada saat ini, Dev tiba-tiba menemukan bahwa ayah mertuanya memiliki sedikit kesan sebagai ayah baptis dunia bawah di dunia sekuler. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi menantu seorang gangster, dan dia juga bertanggung jawab atas operasi tempat ini. Sial, kehidupan di alam surgawi tidak berbeda dengan kehidupan di dunia sekuler. Demi ketenaran, demi sumber daya, semua harus dilewati dengan bertarung dan membunuh. Dixon? Pada saat ini, Tobiason berteriak. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah putih muncul dan berkata dengan hormat, "Tuan, pergi dan atur beberapa orang. Kita akan pergi ke pasar gelap harimau kejam untuk mengacaukan semuanya. Terakhir kali, harimau kejam memenangkan banyak koin giopri dari kita, dan kali ini kita harus mendapatkannya kembali. Ini menantuku. Dia akan segera menjadi orang kedua yang memimpin di pasar gelap Istana Rubah. Tolong jaga dia." Tobiason berkata pada Dixon. Dixon melirik Dev, dengan ekspresi ragu dan bingung di matanya. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam transformasi alam abadi negeri peri tingkat pertama menjadi menantu Tobiason? Dan akan menjadi orang kedua yang memimpin di pasar gelap Istana Rubah? Namun, karena Tobiason telah mengatakannya, Dixon hanya bisa berkata kepada Dev, "Aku harap Anda akan mendukung saya di masa depan." "Baiklah. Okelah." Dev mengangguk berulang kali. Dixon pergi untuk mengumpulkan orang-orang. Sementara Tobiason mengajak Dev, Matthew dan Rushkov berkeliling pasar gelap lagi agar Dev dapat mengenalinya. Setelah Dixon mengumpulkan orang-orang, Tobiason memimpin semua orang meninggalkan pasar gelap dan menuju pasar gelap harimau kejam. Tobiason membawa Dev dan yang lainnya dan segera tiba di pasar gelap harimau kejam. Pasar gelap harimau kejam juga berada di tempat yang sangat terpencil dengan formasi di sekelilingnya. Semua orang diteleportasi ke pasar gelap harimau kejam melalui formasi. Tampaknya pasar gelap ini sama, di bawah tanah kota Badak, dan pintu masuk serta keluarnya disembunyikan oleh formasi. Setelah memasuki pasar gelap harimau kejam, Dev menemukan bahwa skala pasar gelap harimau kejam sedikit lebih besar dari pasar gelap Istana Rubah, tetapi fasilitasnya tidak terlalu baik dan tampak agak sederhana. "Rubah tua, kau masih belum menyerah dan kau masih ingin mengacaukan segalanya?" Pada saat ini, seorang pria setengah baya yang tinggi dan berotot datang mendekat. Orang ini adalah Tiger Bao, pemilik pasar gelap harimau kejam. "Tiger tua, kau menghancurkan tempatku terakhir kali dan memenangkan banyak koin giopri dan sumber daya. Kali ini, tentu saja aku harus menghancurkan tempatmu juga," ucap Tobiason sambil menatap Tiger. "Tidak masalah. Kau boleh saja menghancurkan tempatku, tapi kau harus punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi sepertinya kau tidak memiliki bawahan yang kuat, kan? Aku dengar kau pergi ke arena resmi untuk mencari kandidat. Apakah kau sudah pikun? Arena kompetisi resmi sekarang hanya lelucon. Arena itu penuh dengan penipu. Di mana kau bisa menemukan pejuang sejati?" Tiger mencibir dan menatap Tobiason dengan tatapan mengejek. "Harimau jelek, jangan terlalu cepat yakin. Hari ini aku akan membawa menantuku untuk melawan petarung pasar gelap harimau kejam milikmu." Tobiason berkata dengan dingin. Dia telah menyaksikan kekuatan tubuh Dev kemarin, jadi dia masih percaya pada Dev. "Menantu laki-laki? Sejak kapan kau punya anak perempuan?" Tiger bingung, "Aku telah mengenalmu selama ratusan tahun, dan aku belum pernah melihatmu memiliki seorang anak perempuan. Putriku berada di dunia surga dan manusia, dan menantu laki-lakiku baru saja dibawa ke sini melalui jalan surga." Tobiason berkata dengan bangga. Setelah mendengar ini, Tiger mulai melihat Dev, Rushkov dan Matthew, karena hanya 3 orang ini yang tidak dikenalnya. Tentunya menantu Tobiason juga harusnya berada di antara ketiga orang ini. 3 orang ini, yang mana? Tiger bertanya.
Tobiason menunjuk Dev, ini. Tiger terkejut, dan kemudian tertawa. Hahaha. Hei. Rubah tua, kau ini bercanda ya? Menantumu yang berbudi luhur, baru saja tingkat pertama transformasi alam abadi negeri peri, dan dia terlihat sangat kurus. Apa yang kau banggakan? Pala Luo Peyang. Jangan memandang rendah orang, jangan meremehkannya. Jangan berpikir menantuku kurus dan tidak berotot. Katakan saja padaku jika kau berani bertanding. Tobiason berkata dengan mendengus dingin. Oh. Tentu saja berani, mengapa aku tidak berani? Aku hanya perlu mengeluarkan satu orang untuk menghajar menantu yang berbudi luhurmu. Tiger mencibir. Di matanya, sosok kecil Dev bisa ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Oke, karena kau berani bertanding, ayo lakukan. Setelah Tobiason selesai berbicara, dia menatap Dev dan berkata, menantu, kau siap. Apakah tidak masalah untukmu? Ayah mertua, itu tidak masalah. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanku. Dev mengangguk dan berkata, oke. Bagus. Tobiason mengangguk. Sekelompok orang kemudian datang ke sebuah arena, dan Tiger itu berkata, rubah tua, ini masih aturan lama, 100.000 koin Geoperi untuk permainan. Jika koin Geoperi tidak cukup, maka Anda perlu menggunakan sumber daya untuk menebusnya. Oke. Tidak masalah. Tobiason mengangguk. Ketika Dev mendengar ini, taruhannya benar-benar 100.000 koin Geoperi per pertandingan, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa tekanannya telah meningkat secara drastis. Anda harus tahu bahwa di arena resmi, hanya 100 koin Geoperi, dan hanya 1.000 koin Geoperi yang akan diberikan setelah melakoni 10 pertandingan. Dua wanita dapat dibeli dengan 500 koin Geoperi, dan mereka dapat dibeli dengan bahagia. Tanpa diduga, di pasar gelap, hadiahnya 100.000 koin Geoperi saat. Ayah mertua, ini. Bukankah taruhannya terlalu tinggi? Dev bertanya dengan suara rendah. Brengsek. Tinggi kentut. Persetan. Harimau kejam ini telah menang dari saya lebih dari 100.000 koin Geoperi. Anda harus memenangkan beberapa pertandingan sehingga saya bisa mendapatkan kembali apa yang hilang sebelumnya. Yang terbaik adalah menjadi tak terkalahkan, langsung memenangkan kembali pasar gelapnya, dan membiarkan orang ini bangkrut. Harapan Tobiason untuk Dev sangat tinggi. Oke. Segera. Aku akan mencoba. Dev tidak bisa berkata-kata. Rubah tua, berhentilah membuang-buang waktu, suruh cepat dan biarkan menantumu yang berbudi luhur naik ke atas panggung. Tapi aku ingin mengatakan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Menantumu yang berbudi luhur terlalu kurus. Jika dia ditampar sampai mati, kau tidak bisa menyalahkanku. Tiger berkata dengan ejekan di wajahnya. Belum bisa dipastikan siapa yang akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke atas panggung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada saat ini, Tiger memandang seorang pria jangkung di sampingnya. Harimau kecil, kau naik, jangan berbelas kasih, jika kita memenangkan 100.000 koin Geoperi ini, aku akan membagi kau beberapa bagian. Terima kasih, saudara. Harimau kecil itu penuh kegembiraan, lalu melompat ke atas panggung. Dev menatap harimau kecil di depannya. Tingginya lebih dari 3 meter, dan kepalan tinjunya lebih besar dari kepalanya Dev. Apakah ukuran ini masih disebut harimau kecil? Dev terlalu kurus untuk dibandingkan di depan harimau kecil. Semuanya, ayo ikuti kompetisi di pasar gelap harimau kejam. Jika Anda ingin bertaruh, Anda dapat datang dan memasang taruhan. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditempatkan, saya pikir Tuan Istana Bai pada akhirnya akan membayar. Tiger mulai berteriak keras. Para biksu yang awalnya menyebar di pasar gelap, semuanya berlari satu demi satu. Setelah melihat Dev dan harimau kecil di atas ring, mereka semua tertawa satu persatu. Tuan Bai, apakah tidak ada orang lain yang tersisa di pasar gelap Istana Rubah lagi? Mengapa kau mengirim orang kurus seperti itu ke atas panggung? Sepertinya Tuan Bai tidak buruk dalam hal uang. Apa gunanya kompetisi besar semacam ini?
Saya bertaruh 1000 koin giok peri untuk pasar gelap harimau kejam, dan semua kekayaan saya dipertaruhkan. Saya bertaruh juga. Saya bertaruh juga. Semua orang gila-gilaan bertaruh di pasar gelap harimau kejam untuk menang, dan itu masih merupakan kekayaan bersihnya. Lagi pula, dalam situasi kemenangan seperti ini, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Tuan Istana. Dixon berbisik di telinga Tobiason, ada terlalu banyak taruhan, aku khawatir kita tidak akan mampu membayar. Tidak masalah, saya percaya pada menantu saya. Wajah Tobiason tenang, sebaliknya, ada sedikit kebanggaan yang menggantung di sudut mulutnya. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan Dev kemarin, dan sangat kontras dalam bentuk tubuh kurus Dev, yang bisa membuat lawannya ceroboh. Melihat semua orang bertaruh di sisinya untuk menang, Tiger memandang Tobiason dengan lebih mengejek. Hei rubah tua, kompetisi belum dimulai. Jika Anda mau mundur saat ini, Anda hanya perlu meminta maaf kepada saya dan Anda tidak perlu merugi. Tiger berkata pada Tobiason. Mbahmu. Hentikan omong kosongnya, mari kita mulai. Tobiason berkata. Dengan lambaian tangan Tiger, 4 pilar cahaya membumbung di sekitar seluruh arena, dan kemudian pilar cahaya ini memancarkan sinar cahaya, dan akhirnya terhubung menjadi satu kesatuan, menyelimuti seluruh arena. Dev melihat formasi yang rumit dan tidak bisa menahan tawa. Arena di pasar gelap harimau kejam terlalu kuno dibandingkan arena resmi di luar. Di tempat yang begini besar, formasi di atas ring begitu rumit dan ketinggalan zaman, dan penuh dengan celah. Ketika Matthew melihat ini, dia juga mencibir. Ketika Tiger mendengar ini, dia memelototi Matthew dengan dingin, berani mengatakan bahwa formasi di arenanya jelek, tentu saja dia tidak senang. Namun, tidak banyak ahli formasi yang bisa dia temukan, dan mereka semua tidak terlalu kuat, jadi tidak masalah untuk bisa mengerahkan formasi semacam ini di atas ring. Formasi sudah diaktifkan, kompetisi bisa dimulai. Tiger berteriak. Harimau kecil memandang Dev, menyeringai dan berkata, bocah, maaf, aku harus memukulmu. Kakak tertuaku akan memberiku beberapa koin giok-peri, jadi aku bisa bermain dengan wanita. Setelah harimau kecil selesai berbicara, dia langsung memukul Dev. Kepadan tangan itu lebih besar dari kepala Dev, jatuh dari langit dan menukik ke bawah. Dengan kekuatan tubuh fisik ini, pukulan ini benar-benar membuat suara menembus udara. Dev melihat pukulan harimau kecil, tidak bergerak, dengan penghinaan di matanya. Melihat pukulan orang ini, Dev tahu bahwa meskipun dia tidak bergerak, dia bisa mematahkan lengan harimau kecil. What? Apakah orang itu bodoh? Berdiri tak bergerak, bukankah ini mencari kematian? Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau bisa menghindar. Apa gunanya berdiri diam? Bocah goblok. Semua orang sangat bingung mengapa Dev tetap tidak bergerak. Tuan Istana. Dixon sedikit mengerutkan kening dan memanggil Tobiason. Bagaimanapun bahwa Dev juga menantu Tobiason, akan sangat disayangkan jika dia benar-benar dipukul sampai mati dengan pukulan. Tobiason tidak berbicara, tetapi menatap Dev di atas ring dengan ekspresi tenang di wajahnya. Boom. 2 Pukulan harimau kecil menghantam Dev dengan keras. Untuk sementara, arena bergetar hebat, dan semua orang mengira Dev pasti akan dipukul sampai mati. Ah! Teriakan keras terdengar, tetapi suara itu tidak datang dari mulut Dev. Itu datang dari mulut harimau kecil itu, dan terlihat lengan harimau kecil itu berdarah, dan tinjunya yang besar memperlihatkan tulang putihnya pada saat ini. Ternyata jari-jari harimau kecil semuanya patah, dan tulang-tulangnya keluar dan kulitnya terbuka. Sementara Dev masih berdiri di tempatnya, tidak bergerak, dengan senyum mengejek di wajahnya. What? Wah! Gila! Melihat ini, semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka pasti tahu bahwa pukulan harimau kecil barusan memiliki kekuatan 1000 kilogram. Itu adalah kekuatan fisik murni dan tidak menggunakan aura magis apapun. Dengan kekuatan 1000 kilogram, itu dapat menghancurkan orang menjadi bubur daging, tetapi ketika mengenai tubuh Dev, Dev tidak ada terluka sama sekali dengan itu. Tiger juga melebarkan matanya, wajahnya luar biasa. Bahkan Dixon terkejut, dan penampilannya agak tidak terduga.
Tobiason tertawa, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hei! Harimau kecil, ada apa? Tiger meraung. Saudaraku, tubuh orang ini sekeras baja, dia bahkan tidak menghindar. Aku tidak bisa mengalahkannya. Lengan berdarah harimau kecil terkulai, dan dia berkata dengan sangat tertekan. Brengsek. Sial, bukankah kau masih punya tangan satunya, persetan? Pukul dia sampai mati untukku, dan kau tidak boleh mengaku kalah. Tiger meraung, ini 100.000 koin gioperi. Semua orang juga cemas, persetan dengan anak itu, persetan. Bagaimanapun, pasar gelap harimau kejam mempertaruhkan segalanya untuk menang. Jika harimau kecil kalah, mereka semua akan bangkrut. Setelah melihat ini, harimau kecil hanya bisa menahan rasa sakit yang parah, lalu mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya erat-erat, lalu mengertakkan gigi, meraung, dan memukul Dev. Mungkin rasa sakit yang parah merangsang saraf harimau kecil, dan pukulan ini ternyata lebih ganas dari yang barusan. Semua orang menahan napas dan menyaksikan pukulan harimau kecil. Mereka berharap harimau kecil dapat menjatuhkan Dev dengan satu pukulan, karena pukulan ini terkait dengan semua harta mereka semua. Pergilah ke neraka. Harimau kecil meraung dan langsung meninju Dev. Kali ini, sepertinya dia ingin Dev mati. Dev memandang harimau kecil yang marah itu, mau tidak mau mencibir, lalu mengangkat tangannya dengan lembut. Terlihat Dev langsung melawan tinju harimau kecil, membuat tinju harimau kecil tidak bisa bergerak maju. Tinju besar harimau kecil dicengkeram oleh telapak tangan kecil Dev. Hal yang kontras ini membuat semua orang merasa bahwa pernapasan mereka hampir mandek. Persetan denganmu. Modar Koi. Dev dengan santai dan mudah menggerakkan tubuhnya. Terlihat tubuh tinggi harimau kecil terangkat langsung ke udara, dan kemudian menghantam tanah dengan keras dalam posisi parabola, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Pada saat ini, semua orang terdiam, menatap kosong ke arah harimau kecil yang sedang memuntahkan darah. Ayo. Siapa lagi? Dev memandang semua orang dan bertanya dengan sangat sok hebat dan sombong. Tobiason berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, menantu yang berbudi luhur saya luar biasa. Menantu berbudi luhur saya perkasa. Dixon, kumpulkan uangnya. Dixon segera mengajak orang-orang untuk mulai mengumpulkan koin gioperi. Semua orang melihat uang mereka semua dibawa pergi. Satu persatu, mereka merasa tertekan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka bersedia mengakui kekalahannya. Tidak ada yang berani membuat masalah di pasar gelap. Lagi pula, pasar gelap tidak diperbolehkan menggunakan aura. Jika Anda bertarung di pasar gelap, begitu auranya bocor, para prajurit akan segera mengetahuinya. Sial, goblok. Bajingan. Dasar sampah. Melihat harimau kecil, yang memuntahkan darah, Tiger sangat marah dan membantingnya dengan pukulan. Dia menghancurkan harimau kecil hingga berkeping-keping untuk pergi menemui penguasa neraka. Melihat tatapan kejam Tiger, semua orang mundur beberapa langkah satu demi satu. Tiger, ini hanya sebuah kompetisi. Ada kerugian dan kemenangan. Mengapa kamu bahkan membunuh saudaramu? Tobiason memandang Tiger yang kejam itu dan bertanya. Palalu. Bukan urusanmu, Tong. Jangan khawatir, apakah kau masih berani bersaing? Tiger bertanya dengan marah. Hehehe. Tentu saja aku berani, malah aku khawatir kau yang tidak akan berani. Tobiason berkata sambil tersenyum tipis. Harimau besar. Ulan harimau kecil. Tiger berteriak, dan melihat gerbang besi perlahan terbuka, diikuti oleh seorang pria yang tingginya hampir 10 meter, sangat besar, dan dengan janggut di sekujur wajahnya, berjalan keluar. Setiap langkah yang diambil akan membuat seluruh alun-alun pasar gelap harimau kejam bergetar. Melihat kemunculan harimau besar, wajah Tobiason juga menjadi serius. Telapak tangan orang ini lebih besar dari tubuh Dev. Melihat ekspresi Tobiason, Tiger mendengus dingin. Apakah kau takut? Izinkan saya memberitahu Anda, harimau besar ini sangat kuat. Ia dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk memindahkan gunung dan memenuhi laut, dan ia memiliki kekuatan 10.000 kg dalam satu pukulan. Tak perlu dikatakan,
dia hanya perlu menginjaknya dengan satu kaki. Saya khawatir menantu Anda bahkan tidak akan menyisakan tulang belulangnya. Tobiason memandang Dev dengan sungguh-sungguh. Menantu, apakah kau masih bisa melakukannya? Harimau, jika tidak berhasil, kita bisa menghentikan kompetisi sekarang. Meskipun kita belum mendapatkan kembali semua uangnya, kita telah banyak mendapatkannya. Tobiason takut Dev bukanlah lawan dari harimau besar. Bagaimanapun juga, tubuh lawannya terlalu besar. Cukup dibandingkan dengan kekuatan fisik, semakin besar ukuran tubuh, semakin menguntungkan. Jangan khawatir ayah mertua, jangankan tubuh yang hanya setinggi 10 meter, meskipun itu adalah raksasa seukuran gunung, saya tidak pernah takut akan hal itu. Dev berkata dengan percaya diri. Kau tidak membual, kan? Tobiason takut Dev akan dengan sengaja menyombongkan diri di depannya demi harga diri. Ini adalah masalah hidup dan mati, dan Anda tidak bisa berpura-pura keren. Jika tidak, Anda akan benar-benar kehilangan nyawa. Saya percaya pada kekuatan saya sendiri, ini bukan melebih-lebihkan. Dev berkata dengan keras. Itu bagus. Saya tidak ingin putri saya menjadi janda ketika datang ke alam surgawi karena mengetahui bahwa Anda sudah mati. Dia pasti akan menyalahkan dan melawan saya sampai mati. Tobiason takut Dev akan mati, jadi dia tidak bisa mengikuti Scarlet untuk menjelaskannya. Ayo maju, dasar harimau bodoh. Dev melambaikan tangannya ke arah harimau besar. Harimau besar, bunuh dia, jangan menahan diri. Tiger meraung dengan marah. Harimau besar mengangguk, lalu melompat ke atas panggung. Tubuh besar harimau besar jatuh dengan keras ke arena, dan seluruh pasar gelap harimau kejam bergetar. Debu di tanah berterbangan ke udara, membentuk kabut tipis di bawah cahaya. Matanya yang seperti lonceng tembaga menatap Dev, dengan api yang ganas menari-nari di pupil matanya, dan dua aliran udara putih menyembur keluar dari lubang hidungnya yang tebal, seolah-olah seperti seekor binatang prasejarah yang marah karena terbangun. Serangga kecil, aku akan menghancurkanmu menjadi pasta. Suara harimau besar bagaikan gemuruh guntur, mengguncang lentera di sekitar arena dan menyebabkan api berkedap-kedip. Ada kegembiraan yang kejam dalam suaranya, seolah-olah dia telah melihat adegan Dev yang diremukkan menjadi pasta daging. Dev hanya tersenyum menghina, dengan lengkungan senyum di sudut mulutnya. Dia menggulung lengan bajunya perlahan-lahan, memperlihatkan lengannya yang ramping namun terbentuk dengan baik, dan mengaitkan jarinya ke harimau besar. Ayo, biarkan aku melihat seberapa besarnya dirimu. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh pasar gelap harimau kejam, dengan keyakinan yang tidak diragukan lagi. Harimau besar mengangkat kepalanya dan tertawa keras, suaranya nyaring bagaikan lonceng. Hei bocah, berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Dev tersenyum dingin dan tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan pergelangan tangannya dan telapak jarinya mengeluarkan suara nyaring. Tindakan yang tampak biasa saja ini membuat hati harimau besar menjadi tegang, entah kenapa. Intuisinya mengatakan bahwa lawan yang tampaknya lemah di depannya sama sekali tidak sesederhana yang terlihat. Harimau besar memimpin serangan. Dia menggerakkan kakinya yang kuat dan bergegas menuju Dev seperti bukit yang bergerak. Dan retakan muncul di tanah di bawah jejak kakinya. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga ke arah langit, dan gelombang suara tersebut menimbulkan riak-riak pada penghalang pelindung di sekeliling arena itu. Segera setelah itu, tinjunya yang besar menghantam Dev dengan suara yang menembus udara. Kemanapun tinju itu lewat, udara tertekan menjadi riak-riak yang terlihat dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulan ini cukup untuk meratakan bukit kecil hingga rata dengan tanah. Orang-orang di antara penonton menutup telinga mereka satu demi satu. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena angin dari pukulan tersebut, wajah beberapa orang menjadi pucat pasi. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tega menyaksikan Dev diremukan hingga menjadi bubur. Tobiason berdiri di tepi ring, butiran keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia merasa sedikit lega saat melihat penampilan Dev yang tenang. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berbisik, menantu laki-lakiku, kau harus bertahan. Akan tetapi, Dev hanya sedikit memutar badannya, gerakannya seanggun saat dia berjalan-jalan di taman. Tinju besar itu melewati sudut pakaiannya dan mengenai ring. Seketika itu juga tercipta lubang berdiameter 2 meter pada ring yang dibuat khusus itu. Kerikil berterbangan kemana-mana dan asap serta debu memenuhi udara. Hadeh. Terlalu lambat.
Dev mencibir, dengan nada sarkasme yang tak tersamar dalam suaranya. Sosoknya tiba-tiba hilang, dan sesaat kemudian dia muncul di belakang harimau besar. Begitu cepatnya Dev sehingga bayangannya pun tertinggal. What? Tiger tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi, dan serpihan kayu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Dev melompat ringan dan mendarat di bahu harimau besar, gerakannya seringan daun yang jatuh. Bersambung ke episode 485. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.